ada sebuah pembahasan yang sangat bagus sekali ya. Bagaimanakah kita bisa melihat bahwa sebuah kehilangan itu bukan sebagai kutukan atau bukan sebagai musibah gitu ya, tetapi adalah sebuah gambaran dari menuju diri kita yang sejati gitu. Menuju sebuah fase di mana kita akan dapat lebih baik mengalir dalam kesejatian kita gitu. Gimana caranya kita bisa melihat bahwa kehilangan itu bukan kutukan atau bukan musibah atau bukan sesuatu yang jelek gitu ibaratnya. Gini teman-teman, semua orang sepertinya pernah mengalami ya, siapapun dia, siapapun itu dalam sebuah fase perjalanan kehidupan pasti pernah mengalami jatuh bangun, ada nggak ada, punya dan kehilangan, pasti mengalami fase itu gitu. Tapi bagaimanakah pada akhirnya kita semua bisa melihat bahwa kehilangan itu bukan sesuatu yang buruk gitu, bukan sesuatu yang selesai, bukan sesuatu yang membuat kita harus termenung atau membuat kita harus terpuruk dengan sebuah rasa kehilangan itu. Teman-teman, aku bisa merasakan teman-teman yang saat ini dalam masa yang kehilangan. Entah itu kehilangan pekerjaan, entah itu kehilangan pasangan, entah itu teman-teman di saat ini kehilangan uang, entah kehilangan partner kerja, project bisnis, atau teman-teman merasakan kehilangan segalanya tuh hilang gitu, semuanya hilang gitu. Nah, aku juga pernah merasakan fase itu teman-teman, dan pahami sekali lagi bahwa kehidupan ini akan punya siklus seperti itu gitu. Siapapun orangnya pasti akan merasakan itu. Kenapa? Karena hidup ini memang realitanya nih ya, faktanya itu akan selalu punya cerita itu gitu. Ada cerita siang hari terang, ada cerita malam hari gelap. Sama, ada cerita yang datang dan juga ada cerita yang pergi atau kehilangan. Ya memang itu fasenya yang harus kita lewati gitu, alur itu. Lalu bagaimana kita melihat ini bukan sebagai sebuah kutukan atau bagaimana melihat ini bukan sebuah musibah yang harus kita ratapi, tapi sebagai pintu pembuka menuju kesuksesan misal, atau menuju kelimpahan atau menuju sejatinya kita. Bagaimana kita melihat ini, seharusnya tuh kita mensikapinya seperti apa? Nggak ada kata lain selain daripada kamu harus menemukan sebuah kesadaran. Kamu harus menemukan sebuah ruang kesadaran. Kamu harus menemukan sebuah pengetahuan yang menceritakan sejatinya alur itu ada dan alur itu nggak ada, alur itu hadir dan akhirnya alur itu hilang. Itu adalah sebuah kewajaran gitu. Jadi lihatlah segala sesuatu itu satu paket, bahwa kehidupan ini seperti nasi timbel. Ada ayam, ada nasi, ada sayur asem, ada tempe tahu, ada juga sambal. Jadi realitanya antara ada dan menghilang, sebuah kehilangan itu biasa aja sebetulnya. Itu adalah satu paket di dalam kehidupan yang memang diizinkan kita untuk mengalaminya. Jadi bagaimana mensikapi ini? Sikapi ini dengan kesadaran. Sikapi ini dengan kebijaksanaan, sikapi ini dengan sadar gitu. Bahwa hidup ini memang akan selalu mengantarkan jamuan seperti itu realitanya. Ada kalanya kita punya uang itu terkumpul dari hasil kerja dan lain-lain. Ada kalanya kita ditipu sama temen, hilang deh itu uang, kehilangan gitu. Ada kalanya punya pasangan, ada kalanya mungkin karena kebodohan kita sendiri, akhirnya hilang pasangan, pergi gitu. Jadi bagaimana mensikapi ini gitu, agar kita menyadari bahwa inilah titik tolak
kita bertemu dengan sejatinya kita. Titik tolak kita bertemu akan sebuah kebaikan di balik cerita ini. Bagaimana cara mengawalinya? Dengan sebuah kesadaran bahwa kita harus sadar. Kita harus sadar bahwa hidup ini ada cerita dualitas. Seperti halnya uang di dalam koin ya, uang koin itu kan dia ada dua gambar ya. Misalnya uang koin itu yang satu ada gambar burung Garuda, yang satu lagi ada gambar mata uangnya sendiri, misalnya Rp1.000, terus belakangnya ada gambar burung Garuda. Nah, dua gambar ini kan ada di dalam satu value nilai mata uang. Begitupun kehidupan. Di dalam cinta, itu kemasannya itu ada kebahagiaan, ada dikala kita punya gitu. Ada lagi kemasannya itu adalah kesedihan atau kekecewaan, dikala segalanya itu hilang gitu. Yang tadinya kita punya pasangan kita hilang. Yang tadinya kita mencintai seseorang itu mengkhianati kita. Nah, sadari bahwa kehidupan ini akan selalu mengantarkan semua rasa-rasa itu gitu. Realitanya memang seperti itu. Jadi mulai sekarang dan seterusnya, bagaimanakah saya mensikapi ini? Mensikapi ini, start pertama, izinkan kamu menyadarinya. Bahwa hidup ini ada cerita dualitas. Ada siang, ada malam. Ada hadir, ada pergi. Ada sesuatu yang kamu punya, dan ada juga momen di mana sesuatu itu menghilang gitu. Toh, kalau kita mau menyadari lebih dalam, kita hadir di dunia ini pun tidak membawa apa-apa. Jadi ketika segala sesuatu itu datang dan pada akhirnya pergi, izinkan semua itu kamu sambut dan kamu terima. Kamu duduk sama semua rasa itu, izinkan larut, izinkan alirkan, izinkan lepaskan. Biarkan semua itu terjadi di dalam kehidupan kamu dengan sebuah kesadaran. Bahwa ketika kamu mengalami sebuah kehilangan, artinya sesuatu yang awalnya ada di dalam kehidupan kamu, lalu dia menghilang. Artinya kosong kan, ruang itu yang tadinya terisi, lalu dia menghilang kosong. Pahami, hukum asumsinya adalah ketika awalnya ada lalu menghilang, itu artinya berikutnya akan diberikan pengganti yang jauh lebih baik daripada kehilangan kamu itu. Sadari itu. Bahwa sesungguhnya cerita kehilangan adalah sebuah cerita di titik kamu bertemu pada fase kiamatnya kamu. Kiamat di tubuh kamu dalam pemahaman hancur. Ketika kamu mengalami kehilangan, kamu mengalami kehancuran. Sebagaimana sebuah proses, ketika ada kehilangan, ada kehancuran, berikutnya pasti akan diikuti sama kebangkitan. Artinya ketika kamu aware, aku merasa kehilangan, di titik itu kamu merasakan dunia seakan-akan runtuh gitu ya. Tapi buatlah sebuah asumsi, prasangka baik gitu ya, terhadap semua fase yang kita alami dalam kehidupan ini. Bahwa ketika ada kekosongan, artinya kalau hilang itu kan kosong kan artinya kan. Ketika ada kekosongan, itu hukum semestanya dia harus ada yang ngisi gitu. Ketika kosong tuh biasanya semesta nggak akan membiarkan itu kosong. Pasti akhirnya terisi, pasti akan diisi lagi sama sesuatu yang baru. Pasti akan ada sesuatu yang baru yang mengisi. Dan yang mengisi itu berikan sebuah asumsi bahwa ketika kamu kehilangan sesuatu, pasti penggantinya jauh lebih baik daripada itu. Jadi, jawaban atas pertanyaan bagaimanakah aku mensikapi sebuah kehilangan bukan sebagai sesuatu kutukan atau sesuatu yang menjadi penyesalan, penderitaan, bagaimana mensikapinya agar itu bisa kita pahami sebagai sebuah alur kita kembali ke sejatinya kita yang bahagia dan berkelimpahan, yaitu dengan kesadaran. Sadari bahwa ketika dia hilang, pasti akan ada yang datang pengganti yang jauh lebih baik daripada itu. Karena itu udah hukum semestanya kayak gitu. Ketika kosong, dia pasti akan terisi. Dan ketika kita mensikapinya
dengan penuh kesadaran bahwa semua alur ini juga cinta, maka yang hilang itu, yang kosong itu, dia akan terisi dengan judul yang jauh lebih baik daripada itu. Dia akan terisi oleh begitu banyak potensi segala kemungkinan akan kebaikan, ya, akan kenyamanan, akan kebahagiaan. Dan tentunya ketika itu kosong, ego kamu meluruh, ego kamu runtuh gitu. Justru di titik kehilangan, di titik kosong, di titik hampa, di titik merasa terjatuh, di titik kamu kayak nggak bisa apa-apa, di titik kamu mentok, di titik aduh kayaknya nggak ada jalan lagi gitu. Ego kamu kan langsung nol. Ketika ego kamu nol, hukumnya sejati kamu yang bahagia dan berkelimpahan, dia akan naik muncul ke permukaan. Dialah yang akan mengisi aliran kelimpahan itu, aliran kebaikan itu. Jadi teman-teman gak sendiri ya. Aku juga pernah mengalami fase itu. Dan ketika di titik sekarang, ada sebuah kesadaran yang begitu sangat indah gitu. Bahwa segalanya diizinkan hadir. Pahami sama teman-teman semua. Apapun judulnya, kebahagiaan itu sebagai tamu yang datang, lalu dia berjalan. Begitupun kesedihan, dia datang, lalu pergi gitu. Sehingga kalau kita melihat dualitas ini isinya dua-duanya cinta, kita akan melihat bahwa hidup ini adalah perayaan. Hidup ini adalah perayaan, hidup ini adalah perjalanan dalam kebaikan. Hidup ini adalah perjalanan fase demi fase menuju kesadaran, menuju sesuatu yang lebih indah dalam kebijaksanaan. Dan satu lagi teman-teman, kejatuhan itu pahami sebagai kiamat dunia kecil kita, di mana sadari dalam sebuah asumsi ketika dia kiamat, dia runtuh, dia akan bangkit. Bangkit dalam kesadaran yang baru, bangkit dalam identitas yang baru. Asalkan teman-teman betul-betul bisa memahami bahwa prasangka baik pada Allah di atas rata-rata harus selalu menjadi acuan, landasan pondasi kita. Ada dua hal. Prasangka baik pada Allah di atas rata-rata dan berterima kasih penuh syukur kepada Allah, kepada semesta, kepada apapun nama itu disebut di atas rata-rata dalam situasi apapun dalam kehidupan kita. Karena respon kitalah yang menentukan bagaimana realita kita terbentuk besok. Sadari itu dan enjoy, nikmati hidupmu dalam aliran kebahagiaan dan kelimpahan.